ketika kita udah punya anak gitu ya. Iya, benar. Jadi cara parenting kita juga ke anak-anak terpengaruh sama luka-luka kita, sama trauma-trauma kita. Itu sembuh dari luka itu sehingga tidak melanjutkan luka itu ke generasi berikutnya. Tiap luka tuh pasti punya cerita, Iya, ya kan? betul. Nah, tergantung gimana kita bisa menyembuhkannya. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai semua, apa kabar? Hari ini aku mau ngomongin luka lama. Cielah. Berat gak tuh? Tapi penting banget loh ngebahas soal luka-luka kita di masa lalu sama pasangan. Nah, coba ya kita dare kalian, mau gak sih atau berani gak sih ngobrolin hal-hal masa lalu sama pasangan, terutama soal luka. Tapi kamu udah siap ngomongin luka lama? Gak mau ngomongin selingkuh lagi aja, kayaknya lagi rame selingkuh mulu ya. Kita ngomongin luka lama. Aduh, mantan dong, enggak ya? Bisa. Pokoknya segala macam bentuk luka yang pernah kamu alami. Kalau kamu duluan deh, kamu yang nanya, jadi kamu duluan. Ya mungkin para parents ini udah tahu cerita-cerita luka masalah relationship, tapi kita mau go way back gitu. Mundur jauh banget. Tapi ntar dulu, nih sebentar ya. Luka lama itu sebenarnya sama gak sih sama trauma? Karena kan kalau sekarang nih anak-anak zaman sekarang kita ngebahas soal trauma masa lalu, trauma masa kecil. Nah, itu dulu deh mendingan. Kayaknya mungkin beda ya, karena menurutku setiap orang pasti pernah luka. Dan luka mau itu fisik, mau itu mental, semua tuh pasti pernah luka. Kalau enggak mungkin lah hidup selama ini tanpa belajar dari lukanya. Tapi ada luka mungkin yang lebih berat daripada luka lainnya. Gitu ya? Ya, luka dongkik gitu ya. Oh itu pemain basket, salah. Pantesan gue gak nyambung. Kasian gue. Luka yang sampai akhirnya menimbulkan trauma. Itu kalau levelnya tuh naik tuh. Lukanya tuh sampai kayak triggering hal-hal yang kayak padahal itu terjadinya udah lama, tiba-tiba ada suatu hal yang triggering dia rasanya sakit lagi sampai mempengaruhi keputusan-keputusannya. Atau misalnya lukanya itu berhubungan dengan maut gitu. Near death experience itu bisa luka yang akibatnya trauma. Oh gitu. Trauma tuh sampai level berikutnya. Setidaknya dari jurnal-jurnal yang aku baca. Jadi kalau aku kasih gambaran sekilas ya, bahwa luka tuh misalnya levelnya di sini nih, karena setiap orang kan pasti ada luka ya, jatuh, mau fisik kayak mau mental gitu ya. Putus gitu. Pokoknya itu ada lukanya. Tapi trauma tuh udah di level atasnya. Kalau udah sampai kena mental, ya kan? Aku jadi baru lihat yang kamu tahu luka nadir ya. Siapa sih? Bukan, iya. Iya. Kira-kira ke situ. Iya, jadi sampai ada levelnya itu sehingga mengakibatkan trauma. Oh gitu. Bener. Ada penelitiannya, ada jurnalnya nih ya parents. Kalau ternyata luka batin itu sebenarnya sebuah bentuk dari pengalaman menyakitkan masa lalu yang dapat menentukan pandangan kita, sikap, emosi, dan reaksi setelahnya gitu. Makanya suka kadang-kadang ini gara-gara aku masa lalunya begini, jadi aku sekarang tuh melihat sebuah hidup menjadi seperti ini, kayak gitu-gitu. Banyak hal. Trauma sama satu nama terus semua nama itu yang pakai nama depannya ini jadi enggak gitu ya? Enggak gitu. Enggak gitu, itu berlebihan ya. Enggak gitu. Terus contohnya gimana? Banyak hal lah, kayak misalnya peristiwa. Aku tuh ada kayak kita di masa sekarang, aku kadang-kadang suka ada klip-klip masa lalu yang masih suka keinget. Seperti? Bagian rumahku yang ini, kejadian ini begini gitu. Kayak ngelewatin sebuah tempat aja. Pernah di situ gua sama mantan gua. Berarti itu mengingatkan pada feeling pada saat itu gitu kan. Tempatnya apa nanti aku benerin memori kamu tentang tempat itu. Atau misalnya gini, kayak kejadian aku ngelihat benda sesuatu kayak pernah muncul lagi klip masa lalu, gue pernah jatuh dari situ gitu. Tuh ada loh. Kamu pernah gak sih kayak gitu? Mungkin masa kecil, iya kalau misalnya kita ngomongin ada yang lucu adalah, ini mungkin belum pernah aku share bahwa aku tuh gak suka dipijet sampai for the longest time. Gitu ya? Sampai akhirnya sama kan kamu. enak banget dipijet. Makanya, jadi ternyata kenapa kamu ngajak misalnya pijet, apapun itu pijet di awal-awal kita kenal aku sering enggak kamu aja. Itu karena di masa kecil tuh aku dipijet dan gak suka. Pertama karena sakit. Biasanya dipijetnya sakit gak kira-kira. Kedua karena ada dulu tuh nyembuhin flu atau masuk angin pakai kerokan. Ingat gak masa kecil kamu pernah dikerok? Aku gak pernah dikerok. Aku pernah dikerok, bukan cuma pakai koin tapi pakai bawang merah. Itu perlu dipegangin sama mbak sama nyokap biar keroknya aku gak berontak. Sampai kayak gitu. Oh itu aja bikin kamu keinget terus ya? Satu rasa sakitnya saat gak bisa, helpless lah, berontak tapi kalah tenaga waktu itu. Terus plus juga baunya.
bau-bau kayak gitu, Jadi bau-bau aromanya si bawang merah itu mengingatkan merah kamu dan jadinya sesuatu yang nggak menyenangkan gitu kan. Padahal mungkin bener, nggak semua orang bau-bau bawang merah tuh jadi nggak menyenangkan. Kayak buat balsem-balsem gitu, aku, heeh. kayak buatku bau bawang merah enak. Oh wah udah mau buka puasa nih. Oh Heeh. wah udah jam makan nih Iya gitu loh iya iya, rasa-rasanya. hal-hal Kalau kamu malah kayaknya jadi nggak enak gitu ya. iya mungkin jadi kayak ngerasa makanya aku nggak mau itu mungkin sedikit mempengaruhi aku nggak mau, dipijat jadinya karena bau-bau itu. Nah, tapi setelah Nucha kayak aku mulai olahraga, udah mulai, tahu pentingnya sports massage baru tuh mulai, oh ternyata ada toh harus digini, oh ternyata bener toh. Apalagi berita-berita kayak, oh patok kaki diurut segala macam terus akibatnya berantakan kan bikin makin tambah tuh nggak maunya. Bener. Jadi, aku ya udah, aku larinya, ke kamu mulai diajarin sama coach juga segala macam bahwa itu penting juga. Ya udah ditahanin deh, mungkin baunya aja diganti. Jadi bisa ya suatu peristiwa di masa lalu yang mungkin ini kali ya membawa sensasi ada gerakan di tubuh yang kita jadi helpless tadi. Heeh, Terus kayak aroma yang tidak menyenangkan buat kamu karena kan bener. momentumnya aku nggak bisa bergerak jadinya Iya, gitu kan. dan Terus ya tambahannya momentum si kerokannya ini nih yang memang membuat luka di ya sebenarnya secara nggak langsung membuat luka di badan dan di batin ke kamu badan juga dan kali ya. dibatin bener, Ya kan heeh jadi heeh. kayaknya aku paling nggak suka kalau dipijet dan dikerokin gitu. Kamu pernah yang kayak gitu? Masa Enggak, kecil? enggak. Nggak usah pijet dan Oh, kerokan. enggak, aku pernah yang namanya ini nih pelajaran banget buatku, jatuh dari motor. Nah, jatuh dari motornya bukan aku jadi penumpang, tapi justru aku lagi belajar motor. Umur berapa tuh? Padahal aku lupa ya, SMP? itu biasanya kan udah dibilangin orang nggak punya SIM, jauh Iya banget dari iya iya. umur-umur harus punya SIM. Malah aku tuh jatuh ya nekat aja pengen belajar motor, jadi geng motor kan ceritanya. Geng motor, Pas ya. SMP diajarin sama sepupuku, mamaku udah bilang nih, nggak usah ikut-ikutan deh gitu kan, nggak usah belajar-belajar kayak gitu, belum umurnya. Tapi aku ikutan, jatuh dong. Nah, sejak jatuh itu pengalaman pertama buat aku yang namanya luka tuh banyak banget Bab. Bonyoknya tuh kayak banyak, aku udah bilang Terus bonyok ya, parah udah apa bukan jatuhnya? bukan luka lagi ya. Lukanya kan kena aspal, jadi kan grauk semua nih dari dengkul nih sampai bawah nih ya kan kanan kiri tangan gitu. Terus? Terus buatku tuh lukanya menakutkan karena udah setelahin aku takut karena karena mamaku udah bilang jangan tapi aku tetap lakuin. Aku udah takut banget nih suara-suara orang sekitar I yang told you histeris, so. histeris karena aku jatuh. Ya kan, tuh kan mama bilang apa gitu kan. Terus kedua teriakan, ya ampun lukanya banyak banget ya. Itu makin bikin kita jadi shock kaget kayak gitu loh. Iya. Nah belum lagi pada saat dulu kalau kita namanya jatuh luka langsung tuh merah-merah. Merah-merah tuh Iya. dapetinnya kayak yang sakit perih gitu loh, tau Iya kan? iya iya. Jadi akunya juga ikutan histeris karena Itu juga diobatin. ada bau khususnya juga gitu kan ya? Betul, betul. Dan aku selalu ingat memori namanya aroma-aroma kalau lagi habis jatuh terus diolesin, terus warna-warnanya kemerahan sama Nggak bikin kayak makin baik gitu iya sama perihnya gitu kelihatannya. loh. Nah aku pikir oh kalau udah perih-perih gitu artinya udah mau sembuh nih gitu. Ya asumsiku Iya dulu iya iya kayak kayaknya gitu. Ya harus kan? sakit dulu biar sembuh. Bener, Ya kan? gitu kan? Dulu kan gitu kan? Heeh. Oh ini udah mau sembuh nih gitu aku pikir. Padahal Padahal kayaknya nggak juga nggak harus deh. kayak gitu ya. Harusnya nggak Kayaknya juga. kayaknya justru Menyembuhkan luka tuh sebenarnya nggak harus dilawan dengan harus sakit, namanya sakit juga bener, gitu. termasuk luka batin kita juga kalau kita lawan kan bukannya kita udah dipaksa aja dulu, dikerok lagi, Dikerok atau kan lagi. misalnya sakit yang batin yang kayak rasanya sakit putus cinta gitu, harus lebih banyak putus cinta kali biar kebal. Nggak gitu ya sebenarnya prinsipnya. Sebenarnya Ya. kayak gitu sih, tapi belajar dari apa ya, mengalami luka-luka, terus juga kita mengalami yang namanya trauma juga, itu tuh kita jadi saling belajar gak sih? Kayak aku belajar dari Iya. kamu, oh ternyata kamu tuh begitu ya, pantesan kalau aku ajak pijet kok dia gak tertarik Ya, gitu. padahal pijat bagi kamu enak banget. Padahal gitu. buatku, Terus, oh ya. pijet tuh kayak the best kalau bisa seminggu sekali kayak gitu kan. Tapi aku nggak bisa Pijet. bersama karena nggak balikin ke kamu karena aku nggak bisa naik motor jadi nggak bisa Oh iya bener ya. ngajakin naik motor kok. Bener sih. Iya tapi penting untuk balik lagi mengenal pasangan melalui luka-lukanya biar kita juga tahu batasnya dia di mana dan hal-hal tertentu seperti mungkin yang udah terjadi trauma itu triggering di suatu saat. Bau itu juga pengaruh misalnya kalau kita jalan ke mall kan sering banget tuh ada department Bagian store yang parfum. bagian parfum nawar-nawarin. Itu sometimes it hit me gitu.
Walaupun Hit nggak karena sampai keinget siapa? inget mantan lah. Mantanku cuma dikit loh. Kamu udah tahu yang mana. Jadi keinget terus langsung keinget apapun yang terjadi dulu gitu. Iya benar. Jadi bukan cuman oh baunya dia ini, bisa jadi kalau mantannya terindah seperti Raisa gitu, mungkin ingetnya yang indah-indah, tapi kalau mantannya itu kenangan buruk semua, aduh sakitnya tuh kebawa gitu. Padahal baunya sendiri nggak salah di saat itu. Bahkan bau yang enak pun itu bisa jadi triggering trauma yang kurang enak. Bener, aku inget sih dulu aku kalau ke rumah sakit, bau rumah sakitnya tuh ada yang khas banget. Kayak bikin males gue pokoknya ke rumah sakit gitu kan. Tapi kalau sekarang begitu tempatnya aku pindah rumah sakitnya, kok aku jadi pengen ke rumah sakit terus ya. Karena rumah sakit yang sekarang Emang gitu ya? wanginya enak-enak aja gitu loh. Shifting gitu loh, jadi lebih karena tempatnya, memorinya memang dulu kayak nggak enak ke rumah sakit, asosiasi kepala kita, top of mind kita. Tapi begitu kita pindah rumah sakitnya, padahal sama-sama rumah sakit loh, sama-sama mungkin sesuatu mencekam di situ kan, tapi dengan aroma dan aura yang berbeda, itu nggak bikin aku ke-trigger tuh traumanya. Itu memang dalam relationship pun secara nggak sadar unconscious kita tuh sangat dekat dengan yang namanya bau untuk dalam hal ketertarikan. Karena juga pernah ngobrol sama temen kita dulu yang foundernya salah satu dating apps atau dating site. Dia bilang bahwa salah satu trigger ketertarikan berpasangan itu adalah dari bau. Gitu ya? Bisa jadi bau parfum, bisa jadi bau badannya sendiri yang bau aslinya, odornya. Jadi mungkin dasarnya kayak apa ya, kita nggak sadar tiba-tiba kita tertarik aja, nggak bisa dijelasin apa, padahal mungkin baunya segitunya gitu ya? Bau itu padahal kayak nggak berarti tergantung pemilihan parfumnya apa nih guys, ya nggak? Bisa jadi juga sering mandi apa enggak itu juga penting. Atau enggak mainnya kayak gimana, misalnya panas-panasan mulu, keringetan nggak pernah mandi, bisa jadi siapa jadi bisa jadi ada yang tertarik sama itu gitu. Belum tentu itu sesuatu yang buruk. Bener. Oh gitu ya, jadi ngaruh ya. Aroma-aroma tuh meninggalkan memori di kepala kita gitu ya. Jadi luka secara sadar dan nggak sadar. Luka tuh erat hubungannya dengan five senses kita, dan five senses itu termasuk bau itu tadi. Iya. Bukan cuma ke pasangan sebenarnya. Ketika kita udah punya anak gitu ya, jadi cara parenting kita juga ke anak-anak terpengaruh sama luka-luka kita, sama trauma-trauma kita. Kayak kalau aku kalau traumaku soal tadi jatuh dari motor itu, ya anak-anakku belum jadi geng motor sih. Masih bocil. Masih jauh. Tapi aku ngeliatnya gini, karena aku justru ngerasa ini adalah hal-hal yang menurutku kurang tepat dalam hal aku dibesarkan. Misalnya kayak kerokan karena masuk angin. Bagiku itu metodenya enggak gitu. Jadi aku sampai sekarang anak kita umur 85 tuh belum pernah sekalipun dikerokin. Benar. Karena aku gak percaya kerokan itu. Tapi aku masih pakai tuh si bawang merah itu, bukan buat kerokan, buat diolesin. Kira buat masak. Ya, itu juga kan. Iya. Tapi jadi kayak caranya beda. Tapi memang bawang merah itu bagus. Iya, buat menyerap toksik ya kalau nggak salah. Iya benar. Tapi maksudnya caranya itu bukan dikerokin yang aku nggak tahu waktu dulu kamu tuh caranya gimana. Ada dari koin atau tutup balsemnya, tutup kaleng itunya juga. Gitu. Pantesan kamu trauma. Dari itu. Nah, itu hal-hal yang mungkin istilahnya kita sembuh dalam tanda kutip sembuh dari luka itu sehingga tidak melanjutkan luka itu ke generasi berikutnya. Benar. Nah, jadi contoh gue baru bisa berenang mungkin di umur 30-an karena gak pernah ada yang ngajarin. Tapi pattern itu mau aku break, anakku langsung dari kecil harus diajarin berenang. Jadi hal-hal seperti itu luka-luka di masa kecil tuh sebenarnya bisa ya kalau udah sembuh, nah itu bisa bagus buat generasi berikutnya menurutku. Kamu ada apa? Contoh? Aku kalau mengingat yang masa lalu ya banyak sih ya. Tapi yang sama aku ingat kayak knalpot motor lah. Tahu kan rasanya waktu masih kecil. Iya. Terus dikasihnya mentega Kak. Untungnya gak dipakai roti ya kan. Kalau enggak jadi. Pakai meses dong yang kita. Asli itu tuh rasanya nyut-nyutnya ya sampai sekarang aku jadi selalu inget. Kalau deket motor nggak deket-deket sama knalpotnya. Padahal sekarang mungkin udah ketutupan semua knalpotnya. Sekarang iya. Tapi maksudnya banyak hal-hal di masa lalu yang mungkin penanganannya tuh beda sama zaman sekarang gitu ya. Jadi kita ke anak-anak juga menyikapinya beda. Dulu mungkin ya namanya orang tua pasti pengen lebih hati-hati gitu kan. Tapi cara hati-hatinya orang tua kita dulu ya gitu sih. Kadang-kadang mungkin beda sama kita sekarang.
sekarang bikin aku tuh sama anak-anak justru bukan terlalu yang overprotective gitu. Bener. Tapi ya udah kita tahu prinsipnya anak-anak jatuh tuh nggak apa-apa. Harus ada malah. Atau anak-anak main yang kotor atau messy tuh nggak apa-apa gitu karena bisa dibersihin. Kayak gitu-gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak boundaries mereka untuk melakukan kesalahan atau berantakan atau apa gitu. Justru kita juga banyak belajar dari ngelihat beberapa parenting di luar sana yang kayak kita pernah tuh ya lagi libur ke Bali gitu ngeliat orang tua lain ada yang makan aja santai, anaknya umur 1 tahun belajar jalan jatuh dibiarinin, dia cuma makan breakfast doang. Sekarang kita ya mungkin harusnya gitu ya kali biar dia ngalami jatuh. Sehingga kita kalau di playground yang notabene udah cukup safe, kita meganginnya tuh nggak mau tuh kalau misalnya ada siapa yang ngeliatnya megang anak tapi dijagain biar nggak jatuh, atau dibantuin siap kalau dia jatuh biar dia ngalami jatuh sendiri. Itu penting menurutku dalam berkembangnya anak. Bener, paling aku tuh kalau misalnya masuk ke dalam playground gitu, itu kan ranah yang paling rentan banget buat anak-anak ya, bakal jatuh iya. Tapi aku ngeliat dulu kayak sisi-sisi mana sih yang tajam, yang kurang safety, yang kayak gitu-gitu. Sehingga kalau mereka pun jatuh, aku tahu oh jatuhnya di level yang kayak gitu. Jatuhnya tuh di lingkungan yang seperti apa sih gitu. Dan kalaupun benar-benar sampai jatuh dan ada luka, penanganannya tuh udah beda ya? Iya, jatuh yang luka ya udah hal yang biasa. Tinggal penanganannya yang gimana. Iya, nah terus di saat jatuh itu kita juga merasa bahwa dulu trauma-trauma kita tuh jangan sampai kebangun lagi, bukan trauma ya, luka-luka kita yang ada di pikiran seperti oh baunya harus begini, ternyata enggak juga. Bener. Dulu kan kalau kita pas kecil tuh aku inget banget yang tadi aku cerita gitu ya soal kalau jatuh udahannya tuh lukanya pakai povidone iodine ya kan, yang zaman dulu taunya kita obat merah ya gak sih? Harus ditotol terus rasanya tuh oh perih ya, oh gini ya, oh aromanya begini kayak gitu-gitu kan. Nah itu ternyata tuh ada sesuatu sensasi yang mungkin bikin gak nyaman gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya kan lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih praktis gitu loh. Dan ternyata untuk bisa sembuh gak harus sakit dulu. Lah kok kompak kita? Iya tadi kita udah ngomongin ya. Gitu, jadi banyak media lah kayak misalnya gini, kita luka-luka masa lalu kita bisa belajar dari media parenting zaman sekarang. Banyak banget yang ngebahas kayak gimana sih caranya menyembuhkan luka masa lalu kita. Oh kita datang ke expertnya, oh ke ahlinya. Contoh media parentingnya apa sih? Parent Talk ya. Wah bagus tuh kayaknya, tolong bagus, harus dicari di Instagram. Gitu, intinya banyak cara gitu untuk menyembuhkan luka-luka mental kita di masa lalu. Begitu juga dengan luka-luka fisik gitu. Dulu tuh gimana ya, maksudnya luka tuh kelihatannya udah gak bagus, terus dikasih cairan yang kelihatan lebih serem lagi aku ngelihatnya. Ya gak sih, gak ngelihat ke arah bener. Nah, tapi sekarang banyak cara penanganan yang lebih ramah nih, terutama kan biasanya yang lebih banyak luka gitu, rentan luka adalah anak-anak. Mudah jatuh lah, kebeset lah, paper cut lah, kena apalah gitu, pokoknya ada aja. Kayaknya hampir setiap hari aku dengar cerita anak-anak, ibu aku jatuh, ibu aku kena paper cut, ibu aku kena cakar. Yang punya kucing mungkin. Pokoknya hampir setiap hari selalu ada cerita dari anak-anak. Iya gitu. betul. Nah itu gimana? Nah di sini nih aku juga sekalian ngasih tahu bahwa di sini kita punya Hansa Plus nih. Tada. Di belakangnya Aryo. Di sini ada spray antiseptik ya kan, membersihkan luka. Ini salah satu andalanku guys, kalau di rumah pasti ada di kotak P3K kita, ya kan. Ini selalu digunakan terutama buat anak-anak, begitu jatuh, tenang, semprot dulu gitu. Mereka juga sampai udah top of mind mereka ya ketika mereka jatuh. Mereka sampai bingung, udah gitu aja. Udah gitu aja, iya gitu aja. Karena memang gak ada rasanya dan gak ada baunya. Betul. Dan Hansa Plus antiseptik pembersih luka ini ada dua ukuran. Ini yang 40 ml dan ini ada yang 20. Nah ini lebih kecil lagi, cocok buat yang traveling. Aku sih lebih prefer ini ya, taruh dan gak ganggu space di tas kita. Kalau aku lebih suka ini, karena ini lebih efisien, langsung semprot. Nah kalau ini tetes, ada bedanya. Gitu. Ini tetes, itu semprot. Jadi terserah teman-teman aja sih, serah parents di sini comfortable-nya sama yang mana, sama Nucha apa sama Mario. Gitu seru ini. Dan ini tuh aku selipin di tas sekolahnya anak-anak, Bab. Iya, pas banget, ya gampang banget makainya, nggak berbau dan nggak pakai sakit dulu. Justru tambah sakit tuh udah nggak benar deh. Betul. Nah, kandungan PHMB lebih nampol nih ya, karena bakteri ternyata di tubuh kita tuh udah resisten sama yang namanya povidone iodine yang ada di obat merah zaman dulu.
Ini banyak banget sih hal yang kita bisa pelajari dari mengenal luka pasangan. Entah itu luka fisik atau luka mental, luka batin yang apakah itu sudah trauma atau belum. Hari ini kita belajar banyak bahwa penting banget untuk kenal pasangan segitu sampai lukanya. Dibicarakan sebelum menikah mungkin, atau kalau sudah telat dibicarakan di saat awal-awal menikah biar tahu. Mungkin butuh mediasi melalui marriage counselor juga boleh. Tapi penting, menurutku penting banget untuk tahu. Ini aja mungkin belum segitunya ya aku tahu ya. Jadi mana kamu masih ada luka nggak? Ada di hatiku. Apa sih luka kamu? Aku jadi pengen nunjukin ke kamu. Kamu kan mungkin nih juga pengen mencium aromanya seperti apa. Coba Beb, tolong ambilin. Udah tahu kalau aku. Apa? Nggak ada. Oh iya. Tolong jangan dipakai buat kerokin aku ya. Jadi aku coba semprotin nih Hansaplast antiseptik pembersih lukanya ke sebuah tisu. Ya kan, tisu ini warnanya putih ya. Kita semprot. Cut. Sih? Nggak ada berubah warnanya. Warna apapun. Dan baunya? Kayak mantan? Oh enggak deh. Mantan kamu di tisu ini? Cari dulu deh. Gak ada, ini tisu basah aja kayaknya ya jadinya. Tisu basah juga suka ada aroma, ini gak ada aromanya. Oh iya, benar. Gak ada kok. Gitu. Iya. Cocok banget untuk kenal mantan melalui tisu. Apa sih? Gak tahu. Ditulis nama, jangan lupa nomor telepon. Oh ternyata ada nomor teleponnya. Ya gitu. Oke. Ada lagi gak yang belum aku tahu tentang luka kamu? Gak ada, itu aja. Yakin? Ini gue juga sempat ngomongin sebelum ini, Nucha kok akhir-akhir ini takut extreme sports atau yang kayak naik roller coaster gitu? Enggak, aku tuh takut ya? yang berbau ombak-ombak, air-air. Karena dulu aku waktu kecil pernah kebanjiran rumahku sedada. Jadi aku selalu teringat kayak kalau ada air yang warnanya coklat itu tuh udah banjir. Ini lucu nih guys. Takut. Sampai gue ajak kalau liburan yang ke pantai, dia nggak mau yang deket pantai, justru kamarnya. Kamarnya ngelihat laut keren banget, pemandangannya suara ombak tuh dia nggak mau. Agak daleman deh, agak yang nggak ngadep sana deh gitu. Oke deh. Nah itu trauma masa lalu karena kena banjir. Gitu. Ini gak bisa disembuhkan dengan Hansaplast ya? Gak bisa. Gak bisa. Hansaplast ini. Aduh. Nah pokoknya yakin aja bahwa setiap luka tuh pasti punya cerita. Ya kan? Betul. Nah tergantung gimana kita bisa menyembuhkannya. Cara-cara kita menyembuhkannya. Sampai ke level subconsciousness kita atau tidaknya gitu kan ya. Apa sih yang bikin trauma? Apa sih yang bisa bikin gak lupa gitu kan. Nah kamu juga pasti kan ada bekas luka nih ya kan, kalau dilihat dari kenangan-kenangan tadi ya kan, baik itu luka fisik, luka mental gitu kan. Nah yang penting nih pas baru kejadian duluin antiseptik pembersih luka biar duluan sembuhnya gitu deh. Nah kalau nanti ada luka lagi ya kan bisa aku yang rawat kali ini ya sih. Aku jadi suster kamu deh. Iya, suster Hansaplast. Oke. Kamu nanti taruh di sini gitu ya, luka gitu, keluarin langsung sembuh. Langsung semprot ya jadi suster kamu ya. Oke, jadi kalau kita rekap, jadi luka masa lalu tuh ada apa aja? Luka masa lalu tuh ada luka fisik dan ada luka batin. Luka batin atau mental itu mungkin yang lebih gak kelihatan. Dan itu proses untuk menyembuhkannya mungkin akan lebih lama bisa jadi atau lebih sulit. Nah itu makanya penting untuk kita sendiri misalnya nggak bisa menyelesaikan, untuk mengenal pasangan juga, pasangan dan luka-lukanya. Tapi kalau untuk luka-luka yang fisik yang mungkin lebih kelihatan, nah apalagi luka-luka ringan seperti jatuh, ada yang bantuin di sini. Betul, di sini ada Hansaplast antiseptik. Nah, Hansaplast antiseptik ini bisa didapatkan juga di minimarket, di e-commerce dan juga bahkan di warung-warung terdekat. Gitu. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk ceritain juga luka-luka masa lalu kamu ya kan, di kolom komen. Atau mungkin kalau yang relate juga dengan ceritaku dan Aryo, mungkin ada yang pernah kebanjiran atau pernah dikerokin ya kan, yang rasanya tidak nyaman ya. Silahkan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga share konten ini. Di mana? Di Instagram kalian. Instagramnya kalian dan juga jangan lupa follow Instagramnya Parent Talk dan TikToknya Parent Talk. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.